Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, puji kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saat ini saya akan bersharing tentang doktrin pengangkatan bagian yang kedua. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah hamba bersama anak-anakmu yang lain juga berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Dan kami juga mau menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Terlebih daripada itu, untuk kami juga lebih dekat dengan Tuhan secara pribadi. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saudara, saya tidak akan bersharing tentang ayat Alkitab dari ayat ke ayat seperti biasanya, tetapi saat ini saya akan berbagi tentang doktrin pengangkatan bagian yang kedua ya. Di bagian ini saya akan bersharing tentang perbedaan pandang tentang doktrin pengangkatan. Doktrin pengangkatan itu sendiri kemungkinan adalah doktrin yang diabaikan, doktrin yang diabaikan oleh sebagian gereja Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya akan membaca dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai dengan ayat yang ke-13. Perhatikan saudara. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-13 tadi. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang ini semua. Sudahkah Anda mengetahui tentang ini semua? Sudahkah Anda diajarkan tentang peristiwa yang akan terjadi ini oleh gereja di mana Anda berada? Perhatikan ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Bukan Paulus berkata ini kami katakan kepadamu karena ide kami, karena pengajaran kami, tetapi ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika saat itu bukanlah pengajaran menurut Paulus, tetapi pengajaran yang diterima dari Tuhan Yesus. Jadi kembali saudara, mungkin doktrin pengangkatan ini adalah doktrin yang diabaikan oleh sebagian gereja Tuhan, yang diabaikan oleh sebagian orang Kristen. Dan Paulus sendiri berkata kepada jemaat Tesalonika agar mereka mengerti. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, but I do not want you to be ignorant. Paulus tidak
mau agar jemaat di Tesalonika ignorama, tidak mengetahui. Paulus mau agar jemaat di Tesalonika mengerti peristiwa yang masih akan terjadi di kemudian hari, yaitu tentang pengangkatan mereka yang mati di dalam Tuhan dan orang Kristen yang akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya, mereka yang sudah mati di dalam Yesus akan dibangkitkan tubuhnya, dan kita yang masih hidup ketika Yesus datang di angkasa. Yesus tidak datang di bumi, tapi hanya sampai di angkasa, dari surga sampai di angkasa untuk mengangkat gereja Tuhan, untuk mengangkat orang-orang Kristen. Kembali, doktrin pengangkatan ini adalah pengajaran yang berisi tentang pengangkatan gereja Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Jadi tidak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di bumi, tetapi di angkasa. Ya, Anda boleh kembali baca dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-17, demikian juga dari 1 Korintus 15 ayat 50, 53, dan di Yohanes 14 Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali untuk gerejanya, untuk jemaatnya. Dia sendiri yang akan membawa jemaat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Doktrin ini, saudara, doktrin pengangkatan adalah doktrin yang susah untuk dimengerti, untuk dicerna, bahkan susah untuk dipercaya karena tidak rasional menurut pikiran manusia. Tetapi kalau Anda perhatikan, sedangkan iman Kristiani saya dan saudara kalau diukur oleh standar rasional manusia, banyak yang tidak rasional juga. Tetapi yang tidak rasional oleh pikiran manusia, standarnya tetap ada di Alkitab. Ya. Kita percaya jikalau Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 12 berkata sebagai berikut kepada Nikodemus, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?" Artinya, saudara, bagi saya dan saudara orang Kristen terkadang memang susah untuk mencerna isi Alkitab. Tetapi yang kita harus tahu apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan, terutama tentang pengangkatan gereja Tuhan. Anda bisa baca, Anda bisa pelajari, Anda bisa selidiki. Meskipun Anda sendiri belum pernah mendengarkan khotbah tersebut. Karena kembali, tidak semua gereja, tidak semua pendeta mengajarkan akan doktrin pengangkatan ini. Tidak semua orang Kristen, saudara, yang benar-benar orang Kristen loh ya, tidak semua orang Kristen percaya akan doktrin pengangkatan. Jangan disalah mengerti. Kalau Anda tidak percaya, pasti Anda bukan orang Kristen. Atau kalau Anda mengajarkan doktrin pengangkatan, pasti Anda orang Kristen yang kacau. Hati-hati ya. Hati-hati. Ada orang Kristen yang tidak percaya tentang doktrin pengangkatan, tetapi ada yang percaya tentang doktrin pengangkatan. Dan bagi orang Kristen yang percaya akan doktrin pengangkatan ini, mereka juga semua tidak percaya akan hal yang sama tentang kapan terjadinya. Dan ada juga yang percaya siapa nanti di antara orang Kristen itu yang akan diangkat. Tidak semuanya akan terangkat. Ada yang memiliki pandangan demikian juga. Saya sendiri, saudara, baru diajar tentang
doktrin pengangkatan di sekolah minggu dewasa pada sekitar akhir tahun 96 awal 97. Mengapa saya ingat tahunnya? Ya, karena saya sendiri menemukan catatan yang waktu itu diberikan kepada kita ya, dalam sekolah minggu dewasa seperti PA ya, yang dilakukan sebelum ibadah umum ya. Dan ini ada penanggalannya Januari 5, 1997 yang mengajar JO, ada inisialnya, yang saat itu diajar oleh Bapak Pendeta Joshua Ong yang sedang studi di Fuller Seminary. Sehingga kembali saudara, setidak-tidaknya meskipun saya juga mungkin pernah mendengar khotbah tentang pengangkatan di radio, tetapi saya tidak klik ya. Saya tidak terdorong, saya saat itu belum tergerak untuk mempelajari lebih lanjut, karena mungkin di telinga saya itu bukanlah suatu hal yang biasa saya dengar, yang tidak populer di kalangan saya, misalkan begitu ya. Tetapi baru saat itulah saya di dalam PA diajarkan. Artinya saudara, kalau Anda saat ini belum pernah mendengar khotbah atau pengajaran tentang doktrin pengangkatan dari gereja Anda, hal ini tidak mengherankan, jangan heran ya. Karena tidak semua pendeta percaya akan doktrin pengangkatan. Sebagian pendeta ragu untuk mengkhotbahkan dan sebagian mempunyai alasan lain, nanti justru menimbulkan kekisruhan dan alasan yang lain. Bagi yang percaya akan doktrin pengangkatan, ada beberapa perbedaan pandang. Di antaranya yaitu tentang kapan akan terjadinya pengangkatan gereja Tuhan itu sendiri ya. Dan di sini ada beberapa kelompok pandang. Yang pertama, kelompok pandang yang disebut pre-trib. Pre-trib yaitu pre-tribulation, sebelum masa penyiksaan dahsyat. Jadi kelompok ini percaya jikalau gereja Tuhan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa sebelum terjadinya masa penyiksaan dahsyat seperti yang dicatat di dalam Matius 24. Penyiksaan dahsyat itu sendiri akan terjadi selama 7 tahun ya. Great Tribulation, bukan hanya tribulasi tetapi tribulasi yang dahsyat ya. Seperti yang dicatat dalam Daniel pasal yang ke-9. Kelompok yang kedua yaitu yang disebut mid-trib, middle tribulation. Jadi kelompok ini percaya kalau gereja Tuhan akan diangkat di pertengahan masa tribulasi, di pertengahan masa penyiksaan dahsyat ya. Artinya 3,5 tahun. Kalau penyiksaan dahsyat itu dari awal sampai akhir sepanjang 7 tahun, jadi kelompok ini percaya 3,5 tahun di tengah-tengah itu gereja Tuhan akan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Dan yang ketiga ada kelompok yang disebut pre-red, sebelum terjadinya murka Allah. Jadi kelompok ini percaya jikalau gereja Tuhan akan diangkat sebelum murka Allah ditumpahkan atas bumi ini. Kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah sebagai suffering servant, sebagai hamba yang berkorban bagi dosa manusia. Kedatangan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti di bumi, bukan di angkasa, Yesus akan datang dengan segala kekuasaannya. Dia akan datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya akan baca sejenak dari Wahyu 19 ayat 15. Demikian bunyinya dari Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya
keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Atau dengan kata lain saya akan baca demikian, dan dari mulut Yesus keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan Yesus akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan Yesus akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan di angkasa, tetapi di bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti yang saya baca di dalam Wahyu 19:15 tadi. Dan kelompok yang keempat, saudara, ada kelompok yang disebut post-tribulation. Jadi, kelompok ini percaya jikalau gereja Tuhan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa setelah masa 7 tahun penyiksaan dahsyat. Jadi, gereja akan memasuki penyiksaan dahsyat terlebih dahulu selama 7 tahun, barulah setelah itu akan diangkat. Selain dari 4 perbedaan pandang tentang waktu pengangkatan, masih ada satu kelompok lain setidaknya, saudara, yang memiliki perbedaan pandang tentang doktrin pengangkatan ini. Mereka ini adalah yang dikenal dengan kelompok yang percaya kepada partial rapture theory. Hanya sebagian orang Kristen yang akan nantinya diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Dan kelompok ini tidak memperdebatkan kapan waktu pengangkatannya, tetapi mereka hanya berpandangan kalau hanya sebagian orang Kristen saja yang akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa ketika Tuhan Yesus nanti datang dari surga ke angkasa untuk mengangkat jemaatnya. Ya, kelompok ini percaya hanya mereka yang sungguh-sungguh telah menantikan kedatangan Tuhan tersebut dan hidup di dalam ketaatan, kekudusan, mereka yang akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Jadi sebagian istilahnya yang orang Kristen ogah-ogahan, ya tidak peduli dengan Tuhan Yesusnya gitu ya, mereka akan tertinggal. Saudara, telah saya katakan di awal, jika tidak semua orang Kristen percaya akan terjadinya pengangkatan gereja Tuhan. Tidak semua orang Kristen, benar-benar orang Kristen, saudara. Ya. Dan di antara yang percaya akan terjadinya pengangkatan gereja Tuhan, ada beda pandang tentang waktu kapan terjadinya pengangkatan gereja Tuhan, dan mereka yang percaya hanya sebagian dari gereja Tuhan yang akan diangkat. Ya. Di antara perbedaan yang ada, saudara, sesama orang Kristen, jemaat Tuhan, saya dan saudara, kita semua keluarga kerajaan Allah, diberi kesempatan untuk saling mempraktekkan kasih. Di dalam perbedaan pandang kita, di situ kita diberikan ruang untuk mempraktekkan kasih, untuk saling mendorong, untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan pengetahuan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi dengan adanya perbedaan ini, saya dan saudara diberi ruang oleh Tuhan untuk saling mengasah, untuk saling mendorong, bukan untuk saling menjelekkan dan mencaci maki. Karena kita semua dipanggil di dalam keselamatan Tuhan Yesus agar hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bukan hanya bagi sesama orang Kristen, tetapi bagi dunia yang belum mengenal Yesus, bahkan dunia yang menolak Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada video berikutnya. Amin.